Seharusnya sudah terrecord sih. Oke, sudah terrecord. Selain content base nanti juga kita akan selain matrix factorization nanti juga kita akan belajar content base yang dalam hal ini adalah kita menggunakan TF-IDF ya. Meskipun TF-IDF ini kita pelajari di materi ini, sebenarnya dalam konteks content base ini tidak melulu TF-IDF gitu ya. Kenapa TF-IDF banyak digunakan? Alasannya adalah biasanya sebuah item itu memiliki ada deskripsi, ada elemen-elemen yang ataupun mungkin komentar gitu ya, dan itu bisa kita ekstrak feature-featuresnya secara otomatis dengan menggunakan TF-IDF. Tapi sebenarnya tidak hanya TF-IDF, ada beberapa pendekatan yang lain. Terus kemudian yang lain lagi adalah knowledge based filtering, di mana kita memiliki ada pengetahuan khusus spesifik terhadap domain gitu ya. Contoh misalkan ada handphone di sana punya spesifikasi khusus, misalkan untuk yang gaming dan yang lain-lain itu memiliki kapasitas yang berbeda bila dibandingkan dengan hanya handphone biasa gitu ya, dan itu mungkin yang akan kita nyatakan dalam bentuk knowledge base gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah explanation, hybrid ya. Hybrid ini adalah penggabungan antara beberapa metode, nanti bisa kita gabungkan gitu sebenarnya untuk bisa menghasilkan sebuah rekomendasi. Terus kemudian yang lain lagi adalah context based ya. Jadi dalam context based filtering itu adalah konteks itu adalah sebuah event khusus gitu ya, di mana kita akan mencoba untuk mengidentifikasi apa yang dinamakan dengan konteks, terus kemudian bagaimana konteks itu bisa berpengaruh terhadap rekomendasi gitu ya. Terus kemudian ada juga bagaimana konteks tadi udah group recommender system. Kalau untuk yang group recommender system ini adalah bagaimana merekomendasikan sebuah item atau sekumpulan item terhadap sekumpulan orang. Kalau biasanya kita melakukan rekomendasi ini hanya dilakukan terhadap user gitu ya, bukan terhadap sekumpulan orang. Terus kemudian tentunya ada challenge tersendiri pada saat kita ngomong masalah group recommender system gitu ya. Kebetulan group recommender system ini yang mengembangkan guru saya, ada yang dinamakan dengan Profesor Judith Mastov gitu ya, saya panggilnya Judith gitu ya. Judith ini researchnya terkait dengan group recommender system. Jadi saya tidak banyak belajar dengan group recommender system, tapi sama Profesor Judith atau dengan Judith saya belajar sebagiannya ya. Nanti ada yang dikenal dengan bundle gitu ya, seperti itu. Terus kemudian ada yang dinamakan dengan explanation atau explanatory. Ini adalah bagaimana memberikan penjelasan kepada orang gitu ya, apakah rekomendasi itu baik atau tidak terhadap mereka, atau mungkin juga kita bisa menjelaskan kenapa sih rekomendasi itu diberikan kepada seseorang gitu ya. Dan ini juga masih pekerjaannya si Judith gitu ya, kebetulan dengan satu anak didiknya namanya Nafatin Taref. Nanti mungkin kalau teman-teman baca kaitannya dengan explanatory atau explanation in recommender system, banyak kan akan mengacu referensinya ke Nafatin Taref. Sebentar saya coba carikan. Ini pembimbing saya pada saat saya kuliah S3 ya, Judith Mastov. Terus kemudian anaknya bentar, harusnya ada ya, ini anaknya saat ini ada di Belanda. Keduanya saat ini ada di Belanda. Sudah keluar dari University of Aberdeen saat itu. Oke, terus kemudian yang lain lagi adalah terkait dengan deep learning. Ini mungkin nanti kita tidak banyak ngomong banyak hal gitu ya di deep learning, dan mungkin juga di deep learning ini nanti akan kita coba ganti dengan studi kasus gitu ya. Nanti mungkin studi kasusnya kalau di kelas saya ngomong tentang tesis saya gitu ya. Mungkin nanti kalau di tempatnya Pak Baizal mungkin teman-teman akan belajar dengan riset yang didalami oleh Pak Baizal gitu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol beberapa hal gitu ya di bagian situ. Terus kemudian sebentar, saya lupa apakah ini ada UTS UAS enggak ya.
tugas dan kuis, tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2. Oke, kita nggak ada UTS ya berarti ya, nggak ada UAS juga, tapi nanti kita akan bentuk semacam tugas gitu ya. Dan tugasnya mungkin nanti ada tugas implementasi, ada tugas harian. Jadi nanti saya minta untuk ke teman-teman untuk melaksanakan tugas-tugas itu dan juga kuis-kuis itu dengan baik dan benar gitu ya. Kalau tidak salah individu ya, seperti itu. Terus kemudian bahannya dari mana? Bahannya mungkin nanti bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan apa yang ada di hand-on recommender system with Python ini. Jadi seharusnya teman-teman bisa engage juga dengan apa namanya buku ini. Ada, kalau tidak salah ada ini, ada beberapa library yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Dan nanti juga akan saya coba demonstrasikan beberapa hal yang kaitannya dengan matrix factorization ataupun mungkin nanti dengan content based filtering gitu ya. Nanti semoga nanti teman-teman bisa manfaatkan itu untuk tugas besar gitu ya. Oke, itu tadi materinya. Barangkali ada pertanyaan mungkin biar nanti kita bisa ini kalau seandainya ada. Kalau nggak ada saya akan coba tampilkan semuanya. Oke, kalau ada belum? Belum ada ya. Oke. Belum, Mas. Ya, kalau belum ada mungkin kita masuk ke introduction-nya. Jadi hari ini kita akan ngomong masalah CLO. Tadi sudah sih sebenarnya termasuk body of knowledge-nya, terus kemudian ada rule and assignment dan juga introduction-nya itu sendiri. CLO dari mata kuliah ini adalah seperti ini. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan sistem pemberi rekomendasi, bagaimana mengukur sistem pemberi rekomendasi dan seterusnya. Sorry, CLO ini berbeda dengan materi yang lain. Untuk CLO-nya tadi sudah disampaikan di ini yang di bagian Excel-nya tadi. Kayaknya beda. Sebentar, itu sama nggak? Kayaknya beda. Oke, CLO-nya adalah bagaimana mengidentifikasi tantangan umum yang ada pada sistem pemberi rekomendasi, termasuk juga karakteristik dari paradigma yang ada dalam sistem rekomendasi, terus kemudian mampu merancang sistem pemberi rekomendasi berdasarkan paradigma collaborative filtering, content based, knowledge based, dan juga hybrid. Terus kemudian mampu mengimplementasikan metode-metode yang ada dalam sebuah recommender system gitu ya. Jadi nanti untuk yang CLO 3-nya kita akan coba cek dengan apa namanya implementasi tugas besar gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin CLO ini akan berubah ya. Terus kemudian body of knowledge-nya adalah sistem pemberi rekomendasi, mulai dari apa itu yang dinamakan dengan sistem pemberi rekomendasi, terus kemudian ada task yang dihadapi oleh sistem pemberi rekomendasi, terus kemudian bagaimana mengevaluasi dan lainnya, termasuk juga mungkin nanti ada beberapa algoritma pembelajaran mesin atau machine learning, baik itu supervised ataupun unsupervised yang bisa dimanfaatkan dalam sistem pemberi rekomendasi seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana menjelaskan gitu ya. Yang lain lagi adalah kaitannya dengan collaborative filtering dan juga yang lainnya. Oke. Referensi utama kita buku ini. Jadi buku ini disusun berdasarkan beberapa chapter gitu ya. Dalam masing-masing chapter itu sebentar saya coba buka, barangkali saya memiliki filenya di sini. Di hands on ini hands on-nya yang bisa teman-teman download di sana. Kayaknya yang ini. Oke. Recommender System Handbook ini nanti di masing-masingnya ini memiliki ada apa namanya metode-metode ya. Kenapa kok nggak muncul? Sorry, kayaknya ada kendala di tempatku.
Oke, ada kendala di tempatku. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman membaca bukunya, ini ada beberapa metode-metode yang bisa diikuti gitu ya. Barangkali nanti kalau teman-teman mencoba untuk membuat tugas akhir, barangkali perlu untuk melihat terlebih dahulu gitu ya, metode yang ada di sini apa gitu ya. Kalau misalkan ngomong masalah content base, ya berarti cari kira-kira metode apa sih yang dekat dengan content base. Kalau misalkan ada rating, mungkin nanti ada yang dinamakan dengan collaborative filtering gitu ya. Ada beberapa algoritma standar yang ada di sana. Mungkin nanti teman-teman bisa memanfaatkan untuk tugas akhir gitu ya. Dan beberapa hal yang lain. Ada supervise, ada yang lain. Ini kalau nggak salah kan di pembelajaran mesin kan ada ya beberapa algoritma ini yang ternyata juga dimanfaatkan di sini seperti itu. Itu kaitannya dengan referensi yang pertama. Jadi referensi yang pertama adalah Recommender System Handbook, disusun dengan beberapa topik-topik gitu ya, spesifik. Jadi boleh teman-teman nanti langsung loncat saja. Saran saya membaca intronya gitu ya. Terus kemudian referensi yang lain, ini ada beberapa referensi tambahan gitu ya. Mungkin nanti sifatnya adalah chapter by chapter gitu ya. Contoh misalkan di explanations in recommender system, nanti akan kita ngomong ada papernya Nafa gitu ya. Terus kemudian tentang grup nanti ada papernya Judith gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah terkait dengan rule. Ya kayaknya ini rule yang saya buat pada saat masih tatap muka gitu ya. Jadi sepertinya tidak masalah. Contoh misalkan 20 menit late tolerance, ini kayaknya sangat sayang sekali kalau seandainya teman-teman datang terlambat gitu ya. Kenapa? Karena biasanya orang fokus di 20 menit pertama biasanya sih. Terus kemudian food and drink, ya ini aturan di kelas saya, biasanya saya perbolehkan untuk makan dan minum gitu ya. Namun teman-teman saat ini ada di rumah, sepertinya juga makan dan minum selalu tersedia, jadi tidak ada masalah dengan itu. Terus kemudian yang lain ini adalah tolong jangan plagiarisme gitu ya. Barangkali nanti saya coba lakukan pengecekan kalau seandainya memungkinkan, dan saya akan melakukan pengecekan itu sendiri gitu ya. Jadi saya tidak menggunakan asisten. Sepertinya nanti kalau seandainya teman-teman melakukan proses plagiarisme, nanti akan terlihat secara gamblang. Nanti saya bisa buktikan itu ya. Terus kemudian ini kayaknya tidak ada untuk komponen evaluasi, mungkin lebih tepatnya menggunakan apa yang ada di RPS gitu ya. Kehadiran kalau tidak salah disyaratkan 75% ya, tapi jujur saya tidak masalah gitu ya dengan hal itu. Namun kalau seandainya nanti fakultas menyatakan bahwa kehadiran penting, ya berarti saya akan lakukan itu. Jadi sebisa mungkin untuk teman-teman bisa hadir gitu ya, hadir 75%. Terus kemudian gradingnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti saya hanya load dari sistem saja, yang 80 ke atas ini nanti akan mendapatkan nilai A, terus kemudian kurang dari 40 ini mendapatkan nilai E gitu ya. Sangat jarang sih yang mendapatkan itu ya. Untuk yang tugas besar ini mungkin nanti kita coba desain kembali ya. Mungkin itu kaitannya dengan tugas dan beberapa pertemuan yang akan kita lewati. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan aturan. Kita nggak punya aturan spesifik, aturan kita fleksibel lah ya, jadi tidak terlalu kaku mungkin ya. Oke, masuk ke recommender system gitu ya. Saya yakin teman-teman ini ya sudah pernah mengkonsum gitu ya hasil dari sistem pemberi rekomendasi. Contohnya apa? Yang sederhana ini saya tampilkan, ada yang dinamakan dengan YouTube ya, dan teman-teman sudah sangat sering mengakses YouTube gitu ya. Pada saat kita mengakses sistem-sistem yang seperti itu, di mana kalau kita lihat sebenarnya ada seseorang yang datang, terus kemudian ada sistem di balik layar sana gitu ya. Terus kemudian pada saat saya datang ke sistem mereka memberikan atau merekomendasikan item-item yang berbeda bila dibandingkan dengan teman-teman pada saat datang ke YouTube gitu ya. Ada yang boleh mengakses YouTube
kira-kira sama nggak dengan ini? Kayaknya saya yakin berbeda gitu ya. Kenapa? Alasannya adalah masing-masing memiliki preferensi yang berbeda-beda gitu ya. Si Agung ini mungkin ada preferensinya apa ya? Ini ada yang nggak teman-teman tahu. Ada panen keki. Keki ini adalah apa? Anakan dari anggrek gitu ya. Saya tidak yakin kalau teman-teman akan mendapatkan rekomendasi keiki ini atau apa yang berkaitan dengan anggrek gitu ya. Kenapa? Karena memang apa namanya preferensi kita berbeda gitu ya. Jadi salah satu yang menjadi concern dari recommendation system adalah bagaimana cara kita untuk bisa mendeteksi item-item mana yang menjadi concern atau preferensi dari seorang user gitu ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya ada satu yang membedakan apa namanya? Ada satu hal yang penting bagi recommender system itu adalah item ini sangat banyak gitu ya. Mungkin bisa dibayangkan dalam sebuah apa namanya? Sistem YouTube gitu ya. Saya tidak yakin bahwa itemnya hanya 1.000, hanya 2.000 gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita ngomong seperti ini pun gitu ya, di luaran sana sepertinya yang upload konten YouTube banyak gitu ya. Jadi salah satu karakteristik dari recommender system adalah memiliki item yang sangat banyak gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah orang yang mengakses ini pun beragam. Orang yang mengakses banyak dan preferensinya beragam gitu ya. Ada orang yang suka musik, musiknya juga mungkin spesifik di sana ada Dewa 19 kalau yang ada di situ, terus kemudian ada Payung Teduh gitu ya. Mungkin juga ada yang lain gitu ya. Mungkin teman-teman musiknya berbeda gitu ya. Musiknya bukan musik Indonesia, misalkan musik yang lain. Ada yang instrumen, ada yang rock gitu ya, ada yang pop, ada yang musik-musik yang lain gitu ya. Nah, yang menarik lagi dalam sistem pemberi rekomendasi ini adalah pada saat kita ngomong sistem pemberi rekomendasi, ini bisa jadi antar satu orang dengan orang yang lain rekomendasinya berbeda dan bisa dipastikan bahwa tidak ada item yang dikonsumsi oleh semua orang, gitu ya. Atau kebalikannya, tidak ada user yang bisa mengkonsumsi semua item. Mengkonsumsi di sini kalau kita ngomong masalah video ya berarti menonton, mendengarkan suaranya, at least gitu ya. Kayaknya nggak ada ya seseorang yang datang ke YouTube pernah menonton apa namanya semua item yang ditampilkan oleh YouTube. Barangkali ada dari teman-teman mungkin? Nggak ada kan ya? Nah, itu yang menjadi karakteristik dari sistem pemberi rekomendasi, di mana ada hubungan antara user ini bisa berinteraksi dengan sebuah item, namun kebanyakannya adalah seorang user ini belum pernah berinteraksi dengan beberapa item. Nah, sistem pemberi rekomendasi di sini mencoba untuk menyodorkan beberapa item yang mungkin pernah dikonsum gitu ya. Namun dalam konteks sistem pemberi rekomendasi, kita perlu mencari item-item yang menjadi interest dari user namun belum pernah dikonsum gitu ya. Contoh kalau kita ngomong masalah apa namanya e-commerce ya, atau mungkin sistem jual beli yang ada di internet, mungkin harapannya apa? Harapannya adalah kalau seandainya seseorang sudah pernah mengkonsum, dalam hal ini e-commerce berarti membeli gitu ya, berapa persen sih kemungkinan seseorang memberi barang yang sama gitu ya. Kayaknya kalau barang itu murah sih ya berkali-kali. Contoh misalkan dailynya misalkan ada kopi, ada gula gitu mungkin berkali-kali. Tapi untuk item-item yang lain, let's say sepeda gitu ya, motor ataupun yang lain, sepertinya itu tidak akan dikonsumsi secara intensif gitu ya, tidak berkali-kali gitu ya. Nah, maka dari itu mungkin juga kita harus mencarikan item yang tidak pernah dikonsum oleh seorang user gitu ya, yang menjadi, tapi tetap dalam konteks menjadi interest mereka seperti itu. Itu mungkin introduction saya terkait dengan sistem memberi rekomendasi. Dari sisi definisi mungkin Francesco Ricci ngomong di
bukunya yang tadi kita tunjukkan, recommender system handbook itu adalah yang dinamakan dengan recommender system itu adalah software tools. Jadi dia adalah kakas gitu ya, dan teknik yang mencoba untuk menyajikan gitu ya beberapa suggestion dari item that are most likely of interest to a particular user gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah suggest. Di sini ada kata kunci yang pertama adalah suggest. Terus kemudian most likely of interest, suggest interest dari seorang user. Suggest apa? Suggest item tentunya, gitu ya. Jadi kata kunci pertama software, kata kunci yang kedua adalah suggest item, terus kemudian kata kunci yang berikutnya adalah interest, kata kunci yang berikutnya adalah kepada user. Jadi dengan konteks yang seperti itu, maka kalau seandainya ada sebuah sistem yang dimana itemnya ada banyak, ada beragam gitu ya, terus kemudian usernya juga beragam gitu ya, maka kita bisa bangun sebenarnya sebuah sistem pemberi rekomendasi. Apakah hanya YouTube saja, hanya apa namanya e-commerce saja? Jawabannya tidak gitu ya. Ada berbagai macam gitu ya. Contoh misalkan items yang ada di sini bisa jadi mungkin tergantung dari domain gitu ya. Kalau kita ngomong masalah movie, nanti ada karakteristik sendiri. Kalau kita ngomong masalah gambar, nanti pun ada karakteristik sendiri. Contoh misalkan Instagram kan lebih menonjolkan itemnya adalah gambar, seperti itu ya. Karakteristik yang lain adalah jumlah dari item ini banyak, gitu ya. Jadi karena saking banyaknya, maka diperlukan sebuah otomatisasi yang bisa memberikan item-item yang spesifik, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian ada keterbatasan user untuk mengevaluasi semua alternatif yang ada. Jadi kalau seandainya kita punya di sini ada ribuan items, maka belum tentu ada user yang mengkonsumsi semua items tersebut. Tadi sudah saya utarakan di awal. Jadi perlu dipilihkan gitu ya, seperti itu. Hal yang menjadi perhatian mungkin adalah pada saat kita memberikan alternatif ini terlalu banyak gitu ya. Biasanya user akan bingung dan end up with tidak menjadi konsum sebuah item itu. Contoh misalkan gini, kalau teman-teman ditanya oleh ibunya gitu ya, terus kemudian ada film yang bagus nggak? Oh ada Bu, ini filmnya ada ini. Teman-teman jawab ada katakanlah 100 judul gitu ya. Yang dilakukan oleh seseorang pada saat mendapatkan item yang cukup banyak, biasanya malah menjadi overload informasinya dan akan menjadi bingung gitu ya, film mana yang akan dikonsumsi gitu ya. Waktunya akan dihabiskan untuk melakukan evaluasi film mana yang bagus, ini tentang apa, oh nggak mau yang ini, harus yang seperti ini, dan akhirnya moodnya sudah hilang gitu ya. Itu mungkin yang menjadi salah satu karakteristik dari sistem pemberi rekomendasi. Biasanya kita hanya punya sejumlah item saja yang kita tampilkan, meskipun di balik layar ada berbagai items yang mungkin juga cocok buat dia gitu ya. Itu mungkin yang menjadi permasalahan. Terus kemudian dalam sistem pemberi rekomendasi ini juga bisa ditampilkan dalam beragam hal gitu ya. Contoh misalkan kita bisa tampilkan dalam ranked list gitu ya. Kalau tadi ditunjukkan ada keterbatasan media tampil, itu pun menjadi alasan gitu ya. Contoh misalkan dalam sebuah handphone ya. Sebuah handphone kayaknya jumlah item yang direkomendasikan tidak lebih banyak bila dibandingkan dengan layar komputer gitu ya. Nah, namun juga sama, kalau kita masih tampilkan terlalu banyak, ini pun akan menjadi permasalahan. Dan karena ada keterbatasan jumlah yang tertampil dalam sebuah layar, maka kita perlu memilihkan item-item yang most likely. Jadi artinya ranking paling kira-kira memungkinkan dikonsumsi itu yang mana gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan kita gitu ya. Itu seperti itu. Bisa nanti dalam konteks yang itu berarti kita perlu memberikan ranking mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak menjadi prioritas, seperti itu. Terus kemudian sistem pemberi rekomendasi ini nanti sebenarnya mengkolek informasi gitu ya, melog gitu ya, mencatat ya beberapa informasi, baik itu informasi yang sifatnya adalah eksplisit ataupun
implisit ataupun eksplisit gitu ya. Contoh yang eksplisit ini adalah memberikan rating gitu ya. Jadi ditanya ke user, kamu suka nggak ini gitu ya, kasih rating 5 gitu ya. Berarti dia suka gitu ya. Kamu suka nggak ini? Oh, dikasih ratingnya 1. Berarti secara eksplisit dia tidak menyukai hal itu gitu ya. Jadi itu adalah apa namanya, beberapa hal yang dikolek oleh sistem pemberi rekomendasi. Namun tidak hanya itu saja. Lihat bahwa pada saat kita disodorkan item-item yang semacam ini, contoh misalkan di sini ada 4 gitu ya. Terus kemudian saya klik yang ada di sini. Ya, tidak kita tanyakan, namun sebenarnya si sistem pemberi rekomendasi ini tahu bahwa oh, yang namanya Agung ini tertarik dengan anggrek gitu ya. Misalkan seperti itu pada saat diklik anggrek vanda retosa ekor tupai gitu ya. Jadi pada saat diklik di situ, oh ya berarti dia tertarik dengan hal itu. Kenapa tertarik? Dia mencoba untuk membaca lebih jauh detailnya gitu ya. Apalagi nanti kalau kita scroll ke bawah lagi mencari tahu reviewnya seperti apa. Kan berarti kan ada ketertarikan yang lebih bila dibandingkan hanya kita langsung scroll saja dari sisi itemsnya gitu ya. Atau mungkin kalau kita ngomong masalah Instagram gitu, ada beberapa item yang ada di sana, terus kemudian kita buka detailnya, mungkin kita baca apa namanya deskripsinya, ataupun mungkin komentar gitu ya, komentar yang ada di sana. Berarti itu memiliki apa namanya ketertarikan yang lebih terhadap item khusus. Catat, Agung suka yang kaitannya dengan itu gitu ya. Nah, itu yang dikolek informasi-informasinya oleh sistem pemberi rekomendasi. Apakah hanya itu saja? Tidak hanya itu. Mungkin kalau kita ngomong masalah movie gitu ya, film. Pada saat kita ngomong film, maka kalau seseorang mengkonsum film itu dari awal sampai akhir, ini akan berbeda pada saat seseorang mengkonsum filmnya adalah skip-skip gitu ya, ataupun skip-skip hanya sebentar durasinya. Mungkin kita bisa catat durasi ataupun mungkin catat hal-hal tertentu gitu ya. Itu yang akan menjadi ingredient bagi sistem pemberi rekomendasi. Oh, si A, si B suka dengan hal-hal seperti ini. Oh, si A, si B tidak suka terhadap item-item yang seperti ini, seperti itu. Itu yang apa namanya yang bisa diutarakan. Kenapa sistem rekomendasi? Ini adalah sistem pemberi rekomendasi ini dibangun dengan beberapa tujuan gitu ya. Salah satunya adalah increase the number of items sold gitu ya. Kalau kita ngomong masalah e-commerce, barang yang dijual sangat banyak gitu ya. Jadi harusnya kalau kita bisa menawarkan sebuah barang ke seorang user dengan tepat, maka akan meningkatkan kemungkinan terjualnya barang itu gitu ya. Jadi dengan apa namanya meningkatkan kemungkinan terjualnya sebuah barang itu, maka nanti dari sisi perusahaan tentunya akan mendapatkan income yang lebih gitu ya, akan bisa menggerakkan perusahaan dia ya. Contoh misalkan Bukalapak gitu ya, bisa memberikan apa namanya mendapatkan pendapatan yang lebih gitu ya, mendapatkan charge dari apa namanya berapa transaksi yang dibayarkan gitu ya. Terus namun tidak hanya itu saja, kita juga bisa mencoba mendesain sebuah sistem pemberi rekomendasi dengan algoritma tertentu. Contoh misalkan sell more diverse items gitu ya. Bagian yang pertama tadi adalah masalah jumlah item yang terjual. Namun yang kedua ini adalah keberagaman dari item yang dijual gitu ya. Contoh misalkan gini. Kalau kita ngomong masalah e-commerce, di e-commerce ada berbagai pelapak gitu ya yang menjual beragam barang. Ada barang yang dijual itu adalah barang yang tidak apa namanya tidak mudah busuk. Ada barang yang mudah busuk gitu ya. Nah, kalau kita hanya menjual barang-barang tertentu saja, meskipun keuntungannya oke gitu ya, namun kalau kita perhatikan, misalkan barang yang mudah busuk ini tidak juga laku, tidak segera laku, maka akan menjadi masalah juga gitu ya. Berarti kan tidak apalagi kalau seandainya dalam sistem itu kita apa namanya menjadikan item itu sebagai pemilik gitu ya.
Contoh misalkan Netflix kan men-charge sebuah item, terkadang kontennya itu di dalam sebuah kontrak, ini kita beli harganya berapa dari bulan ini sampai bulan ini gitu ya. Nah, item yang sudah dibeli itu harusnya juga ditawarkan ke users gitu ya. Jadi semakin beragam akan memungkinkan untuk memuaskan berbagai pihak gitu ya. Dan itu juga terkait dengan yang kedua, increase the user satisfaction, di mana satisfaction ini bisa diukur dengan berbagai macam hal gitu ya. Contoh misalkan kalau kita ngomong masalah Spotify gitu ya, apakah seseorang akan melanjutkan langganannya berikutnya atau enggak? Kalau dia nggak puas, pasti dia tidak akan melanjutkan langganannya gitu ya. Dia akan berhenti berlangganan gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi, increase satisfaction adalah seberapa lama dia engage dengan sistem kita gitu ya. Contoh misalkan Instagram, pada saat kita balik ke Instagram, balik lagi, karena kita merasa puas dengan layanan yang diberikan, item-item yang disodorkan kepada kita terus-menerus mengkonsum itu gitu ya. Jadi ini pun menjadi concern dari sistem pemberi rekomendasi. Terus kemudian increase user fidelity. User should be loyal, treat old customer as a valued visitors. Jadi ada satu karakteristik gitu ya, biasanya seseorang yang baru datang memang dia punya potensi untuk bisa menjadi customer yang loyal gitu ya. Namun jangan sampai juga customer yang sudah loyal ini pergi atau mungkin pindah gitu ya. Contoh misalkan dalam Instagram, let's say ada seorang content creator yang memiliki banyak sekali followers gitu ya. Terus kemudian sudah sangat banyak sekali, sudah lama, tahu-tahu dia menghilang gitu ya. Karena dia menghilang, let's say bisa jadi ini akan berdampak terhadap orang-orang yang lain gitu ya. Maka dari itu visitors yang sudah lama, old customer kita ini juga perlu diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan gitu ya. Sebenarnya customer yang lama jauh lebih mudah memperhatikannya karena kita sudah mengetahui dengan pasti gitu ya apa yang dia sukai gitu ya. Itu mungkin kenapa kok sistem rekomendasi ini sangat penting gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah better understanding of what the users want gitu ya. Kayaknya saya perlu membaca lagi kaitannya dengan kalimat yang terakhir. Jadi saya coba skip di bagian itu. Nah, pada saat kita ngomong masalah sistem pemberi rekomendasi, ini kita memiliki ada beberapa task gitu ya. Dan task ini mungkin nanti yang perlu kita coba perhatikan gitu ya. Kita pengen membangun sistem pemberi rekomendasi, maka ada beberapa yang bisa kita garap gitu ya. Contohnya misalkan find some good items. Jadi kalau find some good items ini adalah berarti kita hanya memilihkan beberapa saja gitu ya. Mungkin karena ada keterbatasan jumlah layar gitu ya dan lain sebagainya. Ataupun juga find all good items yang berarti adalah semua yang baik kita sodorkan ke user gitu ya. Dan biasanya untuk yang find all good items ini adalah yang sistem pemberi rekomendasi yang sifatnya jumlah itemnya tidak sangat banyak gitu ya. Apakah ada? Ya ada. Contoh misalkan biasanya yang item-itemnya lumayan gede nih. Contoh misalkan sistem pemberi rekomendasi rumah gitu ya, itu mungkin akan menjadi konteks tersendiri bila dibandingkan dengan sistem pemberi rekomendasi movie gitu ya. Kalau kita ngomong masalah rumah, berarti lihat bahwa rumah itu kan jumlah itemnya memang tidak sangat banyak sekali gitu ya. Dan biasanya orang pada saat datang mencari rumah itu mungkin dia sudah mengetahui lokasinya ada di mana sih gitu ya. Kan sudah terbatas dengan konteks tertentu gitu ya. Konteksnya adalah lokasi, berarti oke, semua item yang ada di lokasi itu yang kira-kira cocok dengan orang itu harus kita sodorkan semuanya gitu. Nah, itu yang akan menjadi task dari find all good items. Kalau yang sum tadi mungkin konteksnya akan berbeda gitu ya. Terus kemudian recommend a sequence. Contoh misalkan sequence yang ada adalah lectures gitu ya. Kita
belajar tentang algoritma. Pertama kali belajar masalah definisi, kedua masalah boolean expression gitu ya. Terus kemudian ada if then gitu ya. Nah, pada saat ada video-video yang membahas tentang itu, mungkin kita bisa tampilkan dalam bentuk sequence gitu ya. Tidak hanya itu juga, mungkin ada juga masalah ini musik. Musik itu juga bisa kita konsum dalam konteks sequence gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah front credible recommender gitu ya. Jadi kita tugasnya adalah mencari siapa sih yang sangat apa namanya sangat sangat influence dari kepada user gitu ya. Contoh misalkan gini. Ini di sini ada penjelasannya ya. Di sini bahwa credible recommendernya adalah orang A dan B. Kalau kita teman-teman lihat ini apa namanya thumbnailnya atau display picture-nya yang antara teman yang satu dan teman yang berikutnya ini sama ya. Jadi sebenarnya ada recommender yang lain, ada orang yang influence terhadap Agung Toto Wibowo gitu ya, di mana orang itu adalah bernama si A dan si B gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita mengetahui recommender yang bagus ya, recommender dalam hal ini adalah user yang bagus, mungkin user yang bagus itulah kesukaan user-user yang bagus itulah bisa kita rekomendasikan kepada kita gitu ya. Ada frasa seperti ini, tem, uh, uh, temannya apa ya? Sorry, saya jadi lupa frasanya. Intinya adalah apa yang disukai oleh teman kita itu kemungkinan besar kita sukai. Gitu. Itu yang menjadi dasar dari bagian di sini find credible recommender. Jadi kalau kita mengetahui siapa sih yang paling influence terhadap kita, bisa jadi itu akan menjadi apa namanya menjadi salah satu bagian yang kuat untuk bisa kita rekomendasikan seperti itu. Oke, yang lain lagi mungkin task yang lain adalah recommend bundle gitu ya. Recommend bundle contoh misalkan bagaimana merekomendasikan antara atasan dengan bawahan gitu ya. Jadi kalau tadi kita ada tujuannya adalah untuk sell more diverse items, berarti recommend a bundle ini juga menjadi concern tersendiri gitu ya. Ada juga task yang lain yakni help others ataupun mungkin influence others. Ini pun bisa menjadi task spesifik pada sistem pemberi rekomendasi. Oke, domain sekarang. Secara alamiah biasanya sistem pemberi rekomendasi ini pasti akan memiliki domain-domain spesifik gitu ya. Contoh misalkan kalau kita ngomong masalah fashion ya, domainnya akan berbeda dengan domain movie gitu ya. Kenapa? Karena masing-masing memiliki atribut yang berbeda. Kalau movie itu kita lihat mungkin ada aktornya di sana, itu influence benar gitu ya. Atau mungkin genrenya gitu ya. Tapi kalau kita ngomong masalah fashion, barangkali tidak ada aktor di sana gitu ya. Namun yang ada adalah masalah brand gitu ya. Ya, brandnya dari mana, brand terkenal atau brand biasa saja, itu akan mempengaruhi dari sisi fashion gitu ya. Terus kemudian pada saat kita melihat si user ini pun juga ada user yang suka dengan apa namanya item-item branded, ada yang user suka dengan item biasa. Nah, maka dari itu mungkin kita bisa melakukan proses filtering di sana. Oh, ini adalah item branded, dari transaksinya kelihatan bahwa si Agung tidak pernah apa namanya mengkonsum item-item yang branded, maka kita bisa exclude ya dari apa namanya kandidat yang kita miliki. Terus kemudian yang lain lagi adalah masalah konten gitu ya. Tadi domain entertainment, contohnya musik, movie, musik, games dan IPTV gitu ya. Terus kemudian domain konten gitu ya. Contoh misalkan newspaper gitu ya, ada dokumen gitu ya, ada web page, ada e-learning application, ada emails gitu ya. Ini pun menjadi concern yang berbeda gitu ya. Di posisi ini banyakkan adalah konten-konten yang sifatnya adalah teks gitu ya. Mungkin nanti pendekatannya akan jauh lebih dekat ke natural language processing bila dibandingkan dengan yang movie ataupun mungkin yang musik ataupun yang games. Terus kemudian ada e-commerce gitu ya, domain produknya mungkin contoh misalkan bisa membeli buku, kamera ataupun yang lainnya ya, seperti itu.
Ada service, ada sosial media dan yang lain. Masing-masing punya karakteristik yang khusus gitu ya. Sepertinya berbeda juga. Sosial media sepertinya juga spesifik gitu ya. Contoh misalkan beberapa aplikasi sosial media terkotak-kotak dalam tanda kutip gitu ya. Saya masih menggunakan Facebook. Saya lihat orang-orang yang menggunakan Facebook yang dominan apa ya, generasi yang berbeda dengan teman-teman yang menggunakan katakanlah TikTok ataupun menggunakan Instagram gitu ya. Jadi di posisi itu akan mempengaruhi juga gitu ya. Dan nanti juga ada pendekatan yang sifatnya adalah mendekatkan dari posisi itu. Contoh misalkan demographic filtering, dilihat dulu usianya berapa. Orang yang tinggal di Indonesia apa namanya, apa yang dikonsumsi berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Eropa, let's say. Berbeda juga dengan yang ada di Afrika ataupun mungkin Amerika Selatan. Nah, itu juga masuk ke dalam demographic filtering. Nanti pun ada pendekatan yang seperti itu. Nah, yang lain lagi adalah kalau teman-teman pengen ngomong masalah recommender system, ini sudah ada beragam data yang bisa ditampilkan dan teman-teman bisa apa namanya, bisa oprek gitu ya. Nanti ada yang dinamakan dengan Rexis Challenge gitu ya. Ini setiap tahun ada kalau nggak salah. Saya sudah lama tidak membuka Rexis Challenge, mungkin harusnya ada setiap tahun ada, dia open dataset gitu ya. Kalau teman-teman yang benar-benar tertarik dengan Rexis, mungkin bisa buka website rexis.org kalau nggak salah. Sebentar, kita coba carikan. Conference. rexis.org. rexis.com. Ya, sepertinya ini. Ya. Nah, ini ada, biasanya ada itunya, ada pas conference-nya ini ada, bisa dilihat masing-masing. Terus kemudian apa namanya, harusnya biasanya ada Rexis Challenge gitu ya. Ini Rexis 2021. Ada challenge. Nah, ini ada challenge-nya. Ini biasanya untuk challenge-nya lumayan ada hadiahnya ya. Ada hadiahnya, terus kemudian apa namanya? Ada datasetnya juga gitu ya. Kebetulan harusnya sudah tutup ya. Bulannya biasanya bulan apa ya? Aku kok lupa. Sekarang September, harusnya sudah tutup ya conference-nya seperti itu. Itu mungkin apa namanya, dataset yang pertama. Yang lain lagi adalah dataset yang lebih kecil. Ini ada Movie Lens. Ini banyak diacu oleh apa namanya, teman-teman yang belajar Rexis pertama kali. Ada yang dari 100K, 1 million, terus kemudian 10 sampai 20 million transaction ya. Ini kaitannya apa? Kaitannya dengan movie ya. Jadi teman-teman tahu IMDb ya kalau nggak salah ya. IMDb. Ya, ini. Kalau tidak salah, Movie Lens itu dengan IMDb pemiliknya sama. Ya, pemiliknya sama. Saya pernah ketemu dengan Joseph Constant, orangnya baik gitu ya. Kayaknya semua orang di Rexis baik-baik ya. Dan dia mempublish beberapa data ini untuk yang ini, data ini dengan dipublish di beberapa tahun yang lalu itu ternyata apa namanya, membuat beberapa orang mau engage untuk fokus di sistem pemberi rekomendasi, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa di-download saja datasetnya, Movie Lens dataset gitu ya. Terus kemudian juga ada Netflix Price gitu ya. Terus kemudian ada Yelp dataset, ada beragam. Jadi kalau pengen topik tentang recommender system, sepertinya ada banyak sekali yang bisa dikerjakan, kurang lebih seperti itu. Oke, ada book crossing gitu ya. Terus kemudian ada Yahoo pun mengeluarkan gitu ya, dan juga data-data yang lain. Ini nanti teman-teman tinggal pilih saja berapa banyak yang pengen dibahas gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu kayaknya ini yang terakhir ya. Mungkin itu dari sisi
introduction terlebih dahulu. Kita tidak banyak di pertemuan pertama. Barangkali ada yang mau dinyatakan, ditanyakan, silakan. Halo. Tidak ada Mas Agung. Belum ada ya Mas ya. Oke. Kalau belum ada, maka mohon izin untuk saya bisa berikan tugas pertama, gitu ya. Tugas yang pertama adalah ini, apa yang dimaksud dengan collaborative filtering, gitu ya. Terus kemudian apa saja input yang dipergunakan oleh collaborative filtering, sebutkan algoritmanya dan bagaimana performansinya bisa diukur, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah belajar machine learning, pembelajaran mesin, itu kan ada akurasi, ada advanced score gitu ya. Nah, itu apakah memungkinkan juga itu diimplementasikan di collaborative filtering gitu ya, atau menggunakan performansi yang jangan-jangan berbeda gitu ya. Itu mungkin nanti tugas dari teman-teman. Saya menginginkan tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi masing-masing bisa mengerjakan, nanti deadline-nya adalah di minggu depan ya. Jadi di minggu depan mohon maaf saya belum administrasi LMS. Tadinya saya mau import dari tahun yang lalu tapi ada kendala gitu ya. Kendalanya apa? Kendalanya adalah saya lupa kelasnya yang lengkap ada di mana. Mungkin nanti saya perlu waktu sebentar gitu ya. Dan tugas yang pertama ini mungkin nanti teman-teman perlu unggah di LMS ya. Jadi nanti kita akan unggah di LMS. Kalau definisinya adalah seperti ini, mungkin teman-teman bisa mengerjakan dalam bentuk file Word gitu. Terus kemudian nanti bisa di PDF-kan, terus kemudian PDF-nya yang akan diunggah ke LMS. Mungkin itu ada pertanyaan mungkin, silakan. Bisa di screenshot atau mungkin nanti saya juga ini. Tanggatnya mungkin ya, saya coba ini kan, ini kan. Mana ini menunya? Oke, tanggal bulan tanggal 21 tambah 7 berapa? 28 ya. Supaya tidak terlalu larut, teman-teman saya berikan batas di jam segitu ya. Jadi nanti dikumpulkan via LMS. Ada pertanyaan mungkin kaitannya dengan tugas mungkin? Halo? Tidak, Mas. Oke ya, oke. Makasih banyak, Mbak. Oke, mungkin itu kalau nggak salah ini slide terakhir. Jadi ya, ini referensi kita hari ini. Terus kemudian ya, mungkin terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Ya. Permisi, Mas. Ya, silakan, Mbak. Slide ini nanti ada di mana ya di bagiannya? Slide-nya mungkin nanti ada di LMS juga. Kalau nggak salah, saya sudah upload di LMS yang sistem pemberi rekomendasi dengan lengkap. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa ambil di LMS. Okay. Seperti itu Mbak Elsa ya. Oke. Ya. Iya, makasih Mbak Elsa. Nanti bisa kita ini. Oke, sebentar saya kirimkan ke grup terlebih dahulu. Hari Selasa ya. Oh, oke. Masih kurang Mas Antonis. Terima kasih sudah men-screenshot. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan dan kealfaan. Presensi gimana ya? Saya belum bikin ini presensinya. Atau gimana caranya? Ada yang punya ini enggak solusi terkait dengan presensi enggak? Ini ada 57 lumayan juga ya. 57 kurang 1. Oke lah, kayaknya dominan hadir ya. Jadi saya bisa anggap semuanya hadir dulu untuk yang pertemuan pertama ini. Dan mungkin saya bisa bikinkan link presensinya untuk materi-materi yang ada. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Sama-sama.